Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat belajar ya. Berjumpa kembali bersama Ustadzah masih dalam pembelajaran tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Nah, kali ini kita masuk pada materi bahasa Indonesia. Di sini ada suatu bacaan yang mana kalian diharapkan mampu mendapatkan informasi penting dari sebuah bacaan ini. Judulnya Kelurahan Babakan Pasar, luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, setelah kalian menyimak bacaan yang telah dibaca oleh Ustadzah, kalian diharapkan mampu menjawab kelima soal berikut. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Silahkan kalian jawab seperti biasa pada lembar jawaban yang telah dibagikan. Selanjutnya kita masuk pada materi IPS, daur ulang untuk menanggulangi masalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan atau tidak terpakai. Jadi sampah itu yang dinamakan dengan sampah adalah material sisa, barang bekas yang tidak diinginkan dan tidak terpakai. Banyaknya kasus pembuangan sampah secara sembarangan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sampah bisa dijadikan sebagai barang yang memiliki manfaat dengan didaur ulang. Jadi pada kesimpulannya, daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna atau menjadi barang yang bermanfaat. Manfaat sampah dalam kehidupan. Sampah di dalam kehidupan kalau dikelola dengan baik dan benar bisa dijadikan pakan ternak untuk sampah organik, sampah hijau, bekas-bekas makanan, sayuran, itu kan bisa jadi pakan ternak, bisa jadi pupuk organik, bisa jadi bahan kerajinan, bisa jadi batako atau vaping yang sekarang lagi viral, pembuatan batako atau vaping dari sampah plastik. Dan juga bisa digunakan sebagai wadah alternatif. Nah, jenis-jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai secara alamiah biologis sehingga mudah membusuk. Contohnya ada sampah dapur. Sampah dapur itu meliputi sisa-sisa makanan, sisa sayuran, sampah daun,
sampah buah, sampah kertas, dan lain-lain itu masuk pada sampah organik. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan secara biologis. Contohnya sampah dapur. Maaf, ini salah ya. Salah. Sampah anorganik ini contohnya plastik, kaleng, itu termasuk sampah anorganik. Sampah yang tidak bisa diuraikan. Sampah kaca, sampah plastik, sampah kaleng bekas, botol bekas itu termasuk sampah anorganik. Ini contohnya salah ya. Belum diganti sama ustazah, maaf. Selanjutnya ada sampah berbahaya dan beracun. Sampah berbahaya dan beracun berarti sampah yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, contohnya limbah pabrik, baik itu berupa limbah cair maupun limbah padat, sisa-sisa zat kimia, dan limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit itu terdiri dari apa saja? Jarum suntik, sampah obat, itu termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Cara menanggulangi sampah. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Maksudnya, mengurangi produksi sampah dengan cara memaksimalkan penggunaan barang dan menghindari pemakaian barang sekali pakai. Yang kedua, reuse, memakai kembali, menggunakan kembali barang bekas sebagai wadah atau pot. Misalkan, kalau kita hidup di desa ya, ketika kita dapat undangan kenduri selamatan, itu biasanya kan kita dapat berkat ya, dapat berkat yang biasanya wadah nasinya itu dari bak plastik itu ya. Kita bisa menggunakan kembali bak plastik itu untuk wadah, misalnya kalau di rumah kita gunakan untuk wadah nasi, wadah apapun kita gunakan untuk kalau kita punya hajatan kembali kan bisa memakai kembali, itu namanya reuse. Atau kalau memang itu sudah wadahnya itu sudah tidak kepakai, kita manfaatkan untuk menjadi pot dan lain sebagainya. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Seperti yang telah ustazah jelaskan tadi, bahwa mendaur ulang adalah mengolah kembali sampah menjadi bahan yang bernilai guna. Contohnya plastik, kita daur ulang menjadi bunga, yang mana bunga itu bisa kita gunakan sebagai hiasan, bisa kita jual dan menghasilkan uang. Ada lagi sampah sedotan. Sedotan es itu bisa kita jadikan hiasan dinding juga. Yang selanjutnya yaitu replace, mengganti. Mengganti bahan dengan yang ramah lingkungan. Misalkan yang semula kita pakai styrofoam, kita pakai plastik untuk membungkus makanan, bisa kita ganti dengan menggunakan daun. Supaya apa? Ya itu tadi, untuk mengurangi produksi sampah. Selanjutnya kita masuk pada muatan PPKN, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang pasti melibatkan orang lain, baik itu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat pastinya adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja untuk memperlancar kegiatan produksi, yaitu mempercepat hasil produksi juga ya. Yang mana tenaga kerja itu akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Jadi harus saling menghargai. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang, distributor akan memperoleh keuntungan.
Contoh distributor, ada agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Terakhir konsumen, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen secara langsung maupun melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut pasti saling berhubungan dan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Sebagaimana kodratnya, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contohnya, coba kalian amati pakaian yang kalian pakai. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian pastinya membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Jadi sangat saling ketergantungan ya, saling berhubungan. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Baru kain itu dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat, mulai dari petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, pengusaha garmen, distributor, yang akhirnya sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Jadi kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, tugas untuk kalian mengerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 82 sampai dengan 83. Ustazah rasa sampai di sini penjelasan kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.